Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di abad 21 ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang datang, terlebih khusus ditujukan untuk umat Muslim. Di antara sekian banyak tantangan itu ada budaya-budaya yang sadar atau tidak sadar kita juga menjadi pelakunya. Di antaranya yaitu budaya hedonisme, materialisme, dan konsumtif. Tanpa terasa mereka menggunakan dengan istilah tiga trending topik, yaitu fun, food, fashion. Fun itu yaitu kesenangan. Ini umat Islam ini Masya Allah didinabobokkan dengan kesenangan-kesenangan yang saat ini sangat menggiurkan. Di siang harinya, di malam harinya, luar biasa, sehingga umat Islam kalau tanpa menyadari ini, bisa-bisa kecintaannya terhadap dunia melebihi kecintaannya terhadap Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai food, makanan. Ini yang menjadi PR kita semua, bahwa kita tidak terbiasa lagi dengan hidup yang sederhana. Maksud sederhana di sini adalah sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak ada budaya berlebih-lebihan. Bukan berarti hidup sederhana itu hidup di bawah garis kemiskinan, pakaian dengan compang-camping. Tidak, hidup sesederhana itu adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Banyak sekali terkadang dalam prakteknya kita membeli makanan-makanan yang pada prinsipnya dia juga tidak memberikan kesehatan untuk kita, hanya sekedar gaya hidup. Saya masih teringat ada seorang kawan yang cukup sukses. Ia bawa ibunya makan di tempat yang bergengsi, entah apalah namanya. Ibunya tidak minum dan tidak makan itu. Kenapa? Karena lidahnya tidak terbiasa. Akhirnya dibungkus. Waktu membungkus itu anak itu malu betul. Nyampe di rumah si ibu bilang, "Mama lebih terbiasa, ibu lebih terbiasa kalau disuguhkan segelas teh atau kopi atau ya biasa rebus singkong." Terkadang budaya berlebihan ini khususnya untuk makanan ini yang agak khawatir kita. Di masa saya, mungkin di masa-masa Bapak juga mengalami. Kalau dulu tengah malam habis Isya ada anak menangis, itu emak dan ayah saya bilang, "Coba lihat dulu tetangga kita." Yang ditanyakan apa? Ada ndak nasi yang ia makan? Karena sangat sulit pada saat itu mencari sesuap nasi. Orang makan tiwul, kadang orang bukan nasi gitu yang dimakan. Tapi saat ini ketika misalnya ada anak yang menangis, itu ada dua pertanyaannya. Mainan apa yang tidak dibelikan ibunya, atau makanan apa yang tidak disuguhkan ibunya? Bukan berarti makanan tidak ada, makanan di rumah itu ada. Tapi karena anak itu biasa disuguhkan hidup dalam tanda petik berlebih-lebihan, anak itu tidak terbiasa hidup dengan sederhana. Yang terakhir, ini kita sudah salah kaprah terkadang. Kita ini mohon maaf, tidaklah tinjauan hukum Islam, budaya ketimuran saja.
kita tinggal di tanah Melayu, tapi budaya-budaya kita, fashion kita, penampilan kita, Masya Allah. Coba cek anak kita, coba cek di wallpaper HP-nya, coba cek di Facebook-nya. Siapa yang mereka idolakan? Untuk fashion ini mereka menghabiskan jutaan rupiah. Nah, semua ini dalam rangka melemahkan umat Islam itu sendiri. Padahal dalam bahasa uslub, bukan hadis, ada mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik kita itu adalah pertengahan, tidak terlalu berlebihan. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasul. 25 tahun usianya, setelah dia menikah dengan Khadijah, dia adalah papan teratas, miliarder nomor 1 pada saat itu. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan kekayaan Rasulullah SAW itu. Mengapa? Karena menikah dengan Khadijah, yang pada saat itu maharnya itu tidak ada yang belum bisa mengalahkan sampai saat ini. Tapi Rasul tetap mengajarkan. Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Hadza yaumun wulidtu. Nabi Muhammad tetap melaksanakan puasa Senin Kamis. Ketika ditanya kenapa dia puasa hari Senin, itu hari kelahiranku. Untuk kelahirannya Rasulullah itu berpuasa. Kenapa? Agar budaya hedon, budaya berlebih-lebihan itu tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah. Bukan berarti tidak ada makanan. Jadi ini menjadi otokritik lah untuk kita semua, khususnya kita yang hidup pada zaman milenial ini. Kalau seandainya kita tidak ajarkan hidup sederhana kepada anak-anak kita, itu ibarat mata pisau, bukan hanya menusuk dirinya, tapi juga menusuk, membunuh kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.